kalau misalnya cash flow-nya masih berantakan, padahal mungkin mungkin aku sekalian kasih case gitu kali ya Mas, biar lebih punya gambaran. Boleh. Kira-kira sudah punya anak yang baru lahir, berarti akan sekolah sekitar 7 tahun lagi gitu ya Mas. Untuk memperbaiki cash flow itu apa yang harus dilakukan? Di tahap pertama nih dia belum kelar nih Mas. Kalau belum kelar di tahap pertama soal cash flow ini, apa yang harus dilakukan Mas? Konsultasi sama kita, ya enggak langsung gitu ya. Ya karena memang harus dilihat dulu ya. Cash flow-nya tidak bagus itu di mana? Kenapa? Kita harus cari tahu. Dan secara keluarga ya, secara pasangan gitu ya, nggak boleh salah satu gitu. Karena ada juga yang kadang satu nggak mau terlalu terbuka, satu mau terbuka. Jadi harus klop dua-duanya mau terbuka tentang keuangan gitu kan. Kemana aja? Masalahnya ada di mana nih? Karena kan kalau misalkan baru menikah, baru punya anak, masih baru dua kepala yang disatukan dengan dua pola yang berbeda, belum tentu di awal sudah ada kesepakatan gimana cara mengelolanya, ya kan? Masih penyesuaian lah istilahnya di situ. Mulai dari situ dulu. Penyesuaian apakah ini masalah keuangan ini akibat dari pola yang berbeda atau memang dua-duanya masih terbiasa dengan pola yang lama. Gitu kan? Masih merasa cukup, semuanya masih bisa, itu masih aman artinya. Ternyata di dalamnya itu adalah time bomb. Masih ada time bomb-nya yang benang kusut, yang belum terlalu kusut, tapi dibiarin kusut gitu kan istilahnya. Nah, di situ coba dicek dulu. Ya, itu yang kita kerjakan, membantu untuk dibuka dulu nih. Istilahnya kita pretelin dulu, nanti kita atur ulang kayak Lego, dilepas dulu gitu ya, Legonya dilepas dulu, dilihat nih berantakan, lalu kita bangun lagi supaya lebih rapi dengan yang tadi, yang sudah dibuka tadi apaan aja. Nah, supaya ketahuan, oh ternyata di sini yang lebih terlalu besar nih biayanya. Oh ini bisa disesuaikan. Oh ternyata sisanya hanya segini. Yang lainnya udah mentok banget. Ya, kalau mau nih diberesin dulu, misalkan ada cicilan, ada apa segala macam. Diberesin dulu supaya bukan ya harus dihilangkan ya, tapi paling tidak dikurangi. Gimana caranya mengurangi dulu. Step by step toh. Ini case-nya masih 7 tahun lagi kalau langsung SD ya. Kalau ada TK-nya dulu kan masih 4-5 tahun lagi lah ya. Karena kalau satu yang harus diingatkan, kalau kita menghitung sekolah anak, ketika baru lahir 7 tahun lagi, 7 tahun dia masuk SD, bukan berarti uangnya harus siap di 7 tahun. Uangnya harus siap di 6 tahun. Oke, karena tahu dong. Tahun sebelum ya Mas? Iya, paling nggak kan 6 bulan. 6 bulan sebelumnya harus sudah pasti gitu kan, ngambil bangkunya, bayar sekolahnya istilahnya kan. Tapi kan sebelum kita pastikan itu, kalau kita simpan di instrumen yang ada risikonya, kita harus diamanin dulu. Nah, aman ini adalah setahun atau 6 bulan sebelumnya harus sudah aman nih. Kita pindahkan ke instrumen, misalkan tadinya masuk ke instrumen reksadana pasar saham gitu ya, atau masuk ke sahamnya. 6 bulan atau sebelumnya itu kita pindahin dulu ke reksadana pasar uang atau ke deposito atau ke tabungan. Supaya apa? Supaya nggak kena fluktuasinya lagi. Jadi udah pasti, udah pas angkanya segini, ya udah nggak usah ngejar-ngejar ini lagi yang lebih tinggi lagi. Udah segitu aja, biar aman dulu gitu kan. Supaya kalau ada gejolak apa-apa, uang udah pasti udah ada di situ. Ya. Nah itu yang harus diperhatikan juga. Ya, jangan dipas-pasin 7 tahun ya langsung 7 tahun, nanti nggak dapat sekolahnya gitu kan, uangnya belum pas, ngutang lagi yang ada gitu kan, minjem dulu deh, ini uangnya belum bisa dicairin gitu kan. Nah itu juga harus diperhatikan juga. Oke, berarti tadi kalau nyontek cara kerja yang dilakukan oleh dari finansialku, berarti harus dibuka dulu semuanya bersama dengan pasangan, kemudian disusun lagi nih rencananya seperti apa untuk memperbaiki cash flow dulu gitu ya Mas ya berarti.